Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafri Ilham. Saya mahasiswa dari jurusan Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai lintasan dan sirkuit Euler maupun lintasan dan sirkuit Hamilton. Baik, sebagaimana yang kita tahu, graf sendiri dapat dibentuk di bidang dua dimensi melalui sisi-sisi dan sudut. Nah, lintasan Euler sendiri adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali, dan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, juga graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph, dan graf yang memiliki lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler atau semi Eulerian graph. Langsung saja kita kepada contoh dari lintasan Euler dan sirkuit Euler. Jadi katanya lintasan Euler adalah lintasan yang memiliki masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Kita tengok yang di bagian A. Bagian A kan ini berarti dari startnya dari katanya kan melalui sisi kan, berarti dari 1, 2, 3, 4. Dari sini nih 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, dan 1 ke 3. Nah, contohnya di sini yang katanya lintasan pada graf A itu dari 3 ke 1, nih 3 ke 1, habis itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 1. Nah, selanjutnya lintasan Euler. Contoh kita di graf B, katanya dari sisi ya, sisi dari 1, jadi 1 ke 2, dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, habis 6, 6 ke 2, 2 ke 3, sini, habis ke 3, ke 6 lagi, habis ke 6 ke 5, 1, dan balik ke 3. Jadi semua sisinya dilalui ya. Selanjutnya pada sirkuit Euler pada graf yang C. Kenapa sirkuit yang C ini dikatakan sebagai sirkuit Euler? Karena dia dimulai dari titik yang sama dan berakhir di titik yang sama. Pembuktiannya aja dari 1 ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 2, habis 2 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, dan balik lagi ke 1 ya, sebagai pembuktian. Dan yang D ini dikatakan sebagai sirkuit Euler karena dia balik lagi ya, startnya dari A dan balik ke A nih, dari A ke C, dari sini C, habis itu ke F, habis ke F dia ke E, habis ke E dia balik lagi ke C, habis ke C ke B, D, ke E, A balik lagi ke A, balik ke D, habis itu D ke F, habis D ke A, B, F, baru balik lagi ke D dan balik ke A. Itu karena itulah dia dikatakan sirkuit Euler karena melalui startnya di satu titik dan kembali ke sisi tersebut. Oke, nah kenapa graf E tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler? Coba aja kita ya. Berarti dia kan katanya melewati semua sisi ya. Berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 3. Nah, di bagian ini nggak bisa. Berarti kan kita cek satu-satu ya. Nah, lagi F tidak memiliki lintasan Euler. Artinya kan balik lagi ke titik asal. Dari A ke B, B ke D, D ke A ke C, C ke E. Berarti yang F, maaf. Berarti yang F ini bisa dari A ke C, A ke B, habis itu ke D, ke A, balik lagi ke A, habis ke C, ke D, habis ke D, E, baru ke B. Nah, yang ini dinamakan dengan lintasan Euler, bukan sirkuit Euler, karena dia tidak kembali ke titik asal di mana dia bermula ya. Nah, kita kan kalau untuk mengecek itu kan susah tuh ngecek mana yang merupakan lintasan Euler, sirkuit Euler maupun yang tidak. Nah, untuk mempermudah ini ada beberapa teorema yang membantu kita ya. Teorema yang pertama untuk membuktikan sebuah graf itu merupakan sirkuit maupun lintasan Euler.
Teorema pertama adalah graf tidak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler hanya jika G terhubung dengan setiap simpul berderajat genap. Nih, simpulnya kan ini nih. Nih yang 3 nih. Artinya memiliki simpulnya berderajat genap. Apa tuh yang berderajat genap, teman-teman? Jadi yang berderajat genap tuh setiap simpulnya ada 2 nih. Yang sini 2 nih, berarti satu dia ketiga. Berarti kan genap tuh ada 2. Yang 3 ada 1 ke 1, kedua dan ketiga. Berarti dia bukan merupakan graf Euler karena dia tidak memenuhi ya. Bukan merupakan graf Euler. Selanjutnya ke B. Kemudian pembuktian aja dia apakah dia graf Euler maupun tidak. Yang B dari 1 dia 1 ke 2, 2 ke 5 ke 3, berarti ganjil dia ya, berarti enggak bukan merupakan graf Euler. Yang C, ini yang 1 aja, 1 ke 2, 1 ke 6, berarti genap dia kan, berarti dia merupakan graf Euler. Kita cek lagi di contoh yang lain dari 5 ke 3, 5 ke 2, 5 ke 6 dan 5 ke 7, 4 kan, berarti dia merupakan graf Euler. Begitupun yang selanjutnya D, E dan F. Kalau yang di D ini salah satunya F, C, F ke E, F ke D, dan F ke B. Itu 4. Kalau yang ini sama 1, 2. Yang E maaf. Yang ini bukan merupakan graf Euler. Dia dari 3, 2, 1, 4, 5 nih, betul. Cuman ketika di sudut yang satunya dia 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 3. Jadi ada 3 ya. Itu bukan merupakan graf Euler. Kalau yang F ini dia juga bukan merupakan graf Euler. Karena yang di D ini terkonek ke B, ke A dan ke C. Jadi ada 3 sudut. Dia sudutnya memiliki simpul yang berderajat genap. Teorema kedua, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler atau graf semi Euler jika terhubung dan memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil atau tidak simpul berderajat ganjil sama sekali. Nah, nih contohnya yang A. Kan yang tadi A tadi sebelumnya bukan merupakan graf Euler kan. Nah, dia masuk ke lintasan Euler karena dia memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil. Pembuktiannya ini nomor yang 3 nih, dia kan terkonek kedua, 1 dan keempat ganjil ya kan. Itu juga yang satunya terkonek ketiga, keempat, kedua. Dia merupakan lintasan Euler atau graf semi Euler. Itu pun yang B nya ada ganjil ya, dari 1 ke 5, ke 3 dan ke 2. Gitu pun yang 5 nya ada ke 3, ke 1 dan ke 6. Oke, ini yang tadi merupakan graf Euler. Itu yang D dan E juga graf Euler. Kemudian yang E, F apakah graf semi Euler atau lintasan Euler? Dia memiliki yang ganjil ya, dari A ke C, A ke D dan A ke B kan ganjil tuh, ada 3. Juga B yang dari D ke E dan ke A ada ganjil. Nah, ini adalah salah satu persoalan jembatan Kunisberg yang tidak mempunyai sirkuit Euler. Jawabannya karena setiap sirkuit simpul tidak genap. Ini pembuktiannya nih dari C ke A dan C ke D. Ini ada 2 nih, 1, 2, 3. 3 saja. Di yang D ini juga D ke A, ke C dan ke B. Ini dari A ke C, ke A ke D, A ke C, A ke B. Berarti dia ada ganjil. Ganjilnya ini kan katanya kalau memiliki lintasan Euler ini kan hanya memiliki 2 simpul atau tidak sama sekali berderajat ganjil. Nah, karena itu dia tidak memenuhi teorema 1 dan teorema 2. Ini adalah teorema 3. Nah, teorema 3 graf berarah. Berarti yang sebelumnya kan 1, 2 ini kan tidak berarah. Nah, teorema 3 ini hanya terkhusus untuk graf berarah G. Memiliki sirkuit Euler hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki graf derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Yang B-nya, G memiliki lintasan Euler hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali 2 simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar daripada derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar daripada derajat keluar. Pembuktiannya ini yang memiliki sirkuit Euler, dia hanya simpul dan derajat masuk dan keluarnya sama. Yang ini yang merupakan sirkuit Euler yang A ya, berarti lihat yang A keluar dari A1 dan keluar masuk ke F1, keluar ke F
1 nih dan keluar ke F1 dan masuk ke F1. Ini juga ada masuk ke B1 keluar ke B1, masuk ke G1 keluar ke G, masuk ke G1 keluar ke G1. Ada juga dan masuk ke E1 keluar ke E1. Nah, kan itu dia memenuhi merupakan sirkuit Euler. Ini yang B nya merupakan semi Euler karena dia memenuhi yang teorema 3 yang B, yaitu derajat keluar 1 lebih banyak dari derajat masuk dan derajat masuk 1 lebih keluar dari derajat masuk 1 lebih besar dari derajat masuk. Maksudnya di sini kan contohnya yang D, dia memiliki derajat keluar lebih banyak 1 dibanding derajat yang masuknya. Ini kan masuk 1 nih, derajat keluarnya 1, 2. Itu pun yang B nya memiliki derajat masuk lebih banyak 1 daripada derajat keluar. Nah, yang C tidak memenuhi teorema A dan teorema B. Karena dia memiliki, yang pertama katanya simpul memiliki derajat masuk dan keluar sama. Masuknya ini kan nggak ada masuk nih, nggak masuk kan? Ini keluar sama keluar, ini masuk, ini keluar, nggak ada masuk kan yang D ini. Berarti ini juga keluar dari A, ini masuk dari A. Cuma salah satunya nggak memenuhi. Nih yang C nya masuk. Terus yang D nya keluar. Ya jadi nggak memenuhi teorema 3 dah. Oke, selanjutnya ini kan ada latihan nih, mana yang di antara graf ini yang dapat dilukis garisnya sekali tanpa mengangkat pensil sekalipun. Berarti kan kita pembuktian menggunakan teorema 1 ataupun teorema 2. Salah satu contohnya saja, kan katanya tadi merupakan graf Euler jika memiliki derajat genap 2 dan memiliki derajat ganjil 2 atau tidak sama sekali. Yaudah kita tengok nih yang sini. Dia memiliki derajat ganjil nih 1. Ini juga memiliki 1. Memenuhi teorema 2 dia kan. Berarti yang teorema 1-nya memiliki derajat genap. Nih, ini yang ini 1, 2. Ini 1, 2. Ini juga 1, 2. Ini juga 1, 2. Karena dia memenuhi, maka dia termasuk ke dapat di garis tanpa mengangkat pensil pun. Pembuktiannya aja nih. Kan ada teorema nih. Berarti kalau teoremanya bisa, nanti dia bisa kan? Berarti dia gambarnya bisa kan? Terbukti kan? Nah, selanjutnya yang kedua nih, dia kita buktikan menggunakan teorema 2. Teorema 1 dan teorema 2, dia memiliki derajat genap, genap. Tiap simpul memiliki derajat genap ya. Setiap simpul memiliki derajat genap. Ya udah, kita tengok nih 1, 2, 3. Berarti dia enggak memenuhi teorema 1 kan? Berarti ya udah salah satu teoremanya. Kalau bisa kita tengok di teorema yang kedua, dia memiliki 2 ganjil 1, 2, 3, 4. Ini genap nih. Ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2. Ini yang sini 1, 2, 3, 4, 5 ganjil kan? Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Deh, karena ada 2 berarti kan ada lebih nih. Ini juga ini berarti dia nggak memenuhi kedua teoremanya. Selanjutnya yang begitupun yang seterusnya ini memiliki genap ya. Ini 1, 2, 3, 4 genap kan? Ini juga 1, 2, 3, 4 genap. Teorema kedua memiliki 2 simpul ganjil atau tidak sama sekali. Ini berarti ada yang ganjil nggak? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti nggak ada dia simpul ganjilnya. Itu memenuhi. Yang ini tengok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti genap memenuhi teorema 1. Yang ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti memenuhi teorema 1. Ini yang terakhir, kita memenuhi teorema 1 atau teorema 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ganjil kan? 1, 2, 3. Ya, ganjil. Ini juga 1, 2, 3. Dia ganjil dia kan? Karena dia memenuhi, maka dia bisa digambar. Oke. Next ke lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan dan sirkuit Euler tadi kan dia melewati sisi berbeda dengan yang Hamilton nih.
Yang Hamilton ini dia melalui setiap simpul. Oke, kalau tengok pengertiannya, lintasan Hamilton ya lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat sekali. Dan sirkuit Hamilton, sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton, dan yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Kita langsung saja lihat ke contohnya. Yang pertama, dia akan membeli simpul-simpul nih, berarti ada yang 1, 2, 3, 4. Berarti kan katanya melalui setiap simpul. Jadi 4 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Dia akan melalui setiap simpul nih. Contohnya katanya yang di sini dari 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 4. Berarti dia melalui semuanya kan. Tentu dia memiliki lintasan Hamilton. Nah bang, kenapa dia nggak termasuk ke sirkuit Hamilton? Kita bahas yang keduanya. Graf sirkuit Hamilton itu yang titik asalnya itu juga merupakan sekaligus titik akhirnya. Dari ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan balik lagi 1. Nah 1 ini kan sebagai titik awal dan juga merupakan sebagai titik akhir. Dan itu dia merupakan sirkuit Hamilton. Nah, graf yang ketiga ini tidak memiliki lintasan ataupun sirkuit Hamilton. Dari 1 ke 4, 4 ke 2, ini kan dah apa nih? Setelah itu dari 2 ke 3 dia melalui yang simpul keempat 2 kali. Karena 2 kali dia tidak memenuhi yang pengertian nih, yang lintasan memiliki yang dia hanya melalui setiap simpul 1 kali. Nah, ini ada contoh diagram Hamilton, dan penyelesaiannya adalah graf yang mengandung sirkuit Hamilton ini. Nah, untuk mempermudah kita kan susah tuh mengecek sesuatu, apalagi jika ada simpulnya yang banyak. Kita dibantu oleh beberapa teorema. Yang teorema pertama adalah syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N atau N besar dari 3 buah simpul, berarti simpulnya lebih besar dari atau sama dengan 3 merupakan adalah graf Hamilton. Ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N atau 2, atau yaitu dV besar sama dengan N per 2 untuk setiap simpul V di G. Nah, ini juga dapat sama artinya dengan jika pada graf sederhana G dengan N atau sudut simpul besar dari 3 derajat, setiap simpul paling sedikit N per 2 itu dV besar sama dengan N per 2 untuk setiap simpul V di G, maka G adalah graf Hamilton. Pembuktiannya aja kan sangat cukup nih, berarti dia yang dia simpulnya besar dari 3. Ini dia G1 dia memiliki N-nya sama dengan 4, tapi simpul 4 memiliki dV-nya 1. Nih. Berarti yang 1, 2, nih juga 1, 2, ini cuma yang di N-nya 4 nih. Hanya 1 dia. Enggak simpulnya tidak enggak 2 ya, hanya 1. Itu dia tidak termasuk, bukan graf Hamilton. G2 ini setiap simpul memiliki dV besar sama dengan 2. Ya udah, kita tengok ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini kan dia kan besar sama dari 3. Ya udah nih 2 ini 1, 2, yang 4 1, 2. Karena itu dia memenuhi graf Hamilton. Teorema 4, karena dia memenuhi teorema 4 maka dia termasuk ke graf Hamilton. Ini contohnya, ini bukan termasuk ke graf Hamilton ya, yang di contoh ketiga ini dia yang 1, 1, 2. Yang 1, 2, tapi dia memiliki yang 2 yang di N yang sama dengan 2 hanya memiliki 1 bentuk simpul, maka itu dia tidak memenuhi graf Hamilton. Teorema 4 adalah syarat cukup agar sebuah graf sederhana G merupakan graf Hamilton, itu mengandung sirkuit Hamilton. Ya udah, sama kayak yang sebelumnya, dia kan teorema 3 adalah syarat cukup agar sebuah graf sederhana merupakan graf Hamilton, dia mengandung sirkuit Hamilton. Berarti jika graf Hamilton ini berarti juga termasuk dia ke sirkuit Hamilton. Udah gitu aja pembuktian dari teorema 4 gitu. Namun terdapat graf yang tidak setiap simpulnya memiliki derajat paling sedikit N per 2. Namun
memiliki sirkuit Hamilton seperti pada contoh di graf ini. Nah, ini kan ada n-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tidak setiap simpul V memiliki dV besar sama dengan 3. Simpul 5 dan 6 memiliki derajat 2. Berarti simpul 5 dan simpul 6 memiliki derajatnya 2. 1, 2. Ini 6 juga 1, 2. Tapi dia merupakan graf Hamilton. Pengecualiannya, selanjutnya adalah teorema 5. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Ini di teorema 6, di dalam sebuah graf lengkap G dengan n buah simpul, n besar dari 3, terdapat n kurang 1 per 2 buah sirkuit Hamilton. Teorema 6, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n besar sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n kurang 1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang sering lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap dan n besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n kurang 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang sering lepas. Ini contohnya saja. Sebuah 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggotanya mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan. Beberapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan. Berarti dia saya nih yang di satu dia misalnya hari pertama dia makan sama dia kan berbeda kan, berarti setiap meja makan berarti dia satu hari pertama 1 ke 9, 1 sama 2 bersebelahan dia. Yang 8 bersebelahan dengan 9 bersebelahan dengan 7. Nah, jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda ini dapat kita pakai dengan berarti yang pakai yang rumus teorema 7. Berarti dia n-nya kan ada 9 nih. 1 2 3 4 5 dan 9 per 1 per 2 sama dengan 4. Berarti dia total hari pengaturan agar dia dapat dilaksanakan di mana setiap orang memiliki tetangga duduk yang berbeda adalah 4 hari. Nah, beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus mengandung sirkuit beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus mengandung sirkuit Euler tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Nah, yang kita tahu tadi kan graf Hamilton adalah graf yang setiap melalui setiap sudut dia tepat sekali. Contohnya yang graf Hamilton ini dia di 1 5 2 3 1 5 2 3 1 balik ke 1 lagi 4 ke 3 ke 6 ke 4 ke 2 dan 1. Jadi dia startnya dari 1 dan kembali ke 1. Sama juga dengan Eulernya, dia kan kalau tadi kan melalui sisi ya. Udah sama berarti dari 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 6, 4 ke bentar. Dari 1 ke 5, 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4, 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 4, 4 ke 2, dan kembali lagi 1. Hanya di yang graf Hamilton, yang B merupakan graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Yang semi Euler tadi kan hanya yang lintasan. Yang graf Hamilton 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 4, 4 ke bentar. Dia 1 ke 1 5. Ini 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 4, 4 ke 1 lagi, balik ke 3. Yang itu merupakan sekaligus graf semi Euler. Selanjutnya adalah latihan ini adalah gambar di bawah ini adalah setiap dasar sebuah gedung, lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya 1 kali, dan jika kita boleh memiliki pintu yang mana saja. Jadi pembuktiannya berarti kita menyatakan sebuah pintu ini sebagai sebuah simpul. Nah, dan antara pintu antar ruangan sebagai sisi.
ini sebagai simpul, ini sebagai sisi. Dari 1 ke 4 ini sisi. Setiap pintu hanya boleh dilewati sekali atau tidak harus kembali ke titik asal. Melewati sisi tepat sekali berarti merupakan lintasan irregular dia. Di dalam graf tersebut ada 2 buah simpul yang bisa ganjil, simpul 1 dan simpul 6, selebihnya genap. Berarti pasti ada lintasan irregular. Kesimpulannya adalah setiap pintu dapat dilewati sekali saja. Nah, ini adalah latihan khusus 2022. Terdapat sebuah graf yang merepresentasikan hubungan pertemanan antara mahasiswa. Simpul pada graf menyatakan mahasiswa, sedangkan isi pada graf menyatakan pertemanan. Jika mahasiswa ingin membuat suatu rapat dengan meja bundar, seluruh mahasiswa dinyatakan pada graf mengikuti rapat. Mungkinkah setiap mahasiswa duduk di antaranya? Jelaskan jawaban Anda serta gambarkan setelah satu contoh formasi tempat duduknya. Berarti dia dari misalnya nih hari pertama. Nah, dari A ke F, F ke E. Yang ini A nih. Yang F berdekatan dengan G, berdekatan dengan A. Nah, ini adalah salah satu kemungkinan. Jika dia mahasiswa membuat suatu rapat, kita bisa berarti dia pasti bentar. Berarti dia sama kayak yang latihan yang ini nih. Berarti dia dapat saling connect ya. Berarti dia dari simpulnya berarti 9, 1 A B C D F G 9 kurang 1 per 2 sama dengan 4. Nah, ini kan di jawabannya serta salah satu contoh formasi tempat duduknya. Berarti dia salah satu contoh formasinya aja ya. Berarti dia dari A, misalnya dari berarti bukan ini ya. Berarti dia dari ini. Contohnya ini kan menggunakan ini. Berarti kita buat lintasannya. Berarti A ke F, A berteman dengan F, AF dan F berteman dengan G, G berteman dengan B, A berteman dengan F dan F berteman dengan G. Maaf. Berarti kita bikin dulu ada 9 sudut ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, maaf, berarti kurang sedikit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sisi 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9. Berarti dia dari teman A. A berteman dengan F, berteman dengan G. A berteman dengan F berteman dengan G. Misalnya G berteman dengan B, ini G berteman dengan kok apa nih? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sini. Nah. G berteman dengan G. G berteman dengan B. B juga berteman dengan B. B berteman dengan C. C berteman dengan E. E berteman dengan I. I berteman dengan H. H berteman dengan B. A, F, G. G berteman dengan B, berteman dengan E. Nah, ini hanya salah satu kemungkinan. Berarti dia bisa banyak kemungkinan. Misalnya dari yang pertamanya
C berteman dengan H berteman dengan B yang nggak kelihatan di sini ya, yang C berteman dengan H yang di sini, bisa dia berteman dengan G, dan C berteman dengan H berteman dengan B, E. Nah, ini hanyalah salah satu kemungkinan dari banyaknya kemungkinan ya. Baik, hanya sekian penjelasan dari saya mengenai lintasan dan sirkuit Euler dan lintasan dan sirkuit Hamilton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.